Baiklah, kita mulai ke materinya. Jadi, bagaimana pemenuhan gizi pada bayi? Untuk materi yang pertama, sebelum ke pemenuhan gizi, apakah pengertian gizi itu? Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorpsi, transportasi, serta menghasilkan energi. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Bagaimana pemenuhan gizi pada bayi? Bayi yang lahir dari ibu positif HIV umumnya mempunyai berat lahir rendah. Pada bahasan ini, asupan gizi dibedakan pada bayi usia 0-6 bulan. Makanan terbaik untuk anak usia 0-6 bulan adalah ASI. Karena itu, bayi yang lahir dari seorang ibu dengan HIV positif harus diberikan pendampingan dan konseling mengenai pemilihan cara pemberian makanan untuk bayinya. Anak usia 6-24 bulan. Setelah bayi berusia 6 bulan, pemberian ASI atau susu saja tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi. Oleh karena itu, makanan padat harus segera diberikan. Contohnya adalah bubur bayi. Pada anak usia 2-12 tahun, pemberian makan pada anak dengan HIV positif pada dasarnya tidak berbeda dengan anak seusianya. Pemilihan bentuk dan cara makan dilakukan berdasarkan kemampuan oral dan adanya faktor lain yang mungkin menghambat. Apa saja syarat-syarat pemilihan susu formula pada bayi bagi ibu HIV atau AIDS? Cara pemilihan susu formula dapat memenuhi syarat AFASS, yaitu 1. Acceptable atau diterima. Pemberian susu formula itu harus tidak menyalahi kultur yang ada. Jika dalam suatu masyarakat pemberian susu formula dianggap tabu atau membuat ibu dibully habis-habisan, maka syarat pertama ini sudah gugur. Bayi tidak boleh diberi susu formula. 2. Feasible atau dilaksanakan. Ibu dan keluarga memiliki waktu, pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya yang cukup untuk membuat susu formula serta memberikannya pada bayi sampai 12 kali dalam 24 jam. Jika keluarga tidak mampu melakukan ini, pemberian susu formula tidak boleh dilakukan. 3. Affordable atau terjangkau. Ibu dan keluarganya serta masyarakat atau sistem kesehatannya mampu membeli susu formula dalam jumlah cukup tanpa membahayakan keuangan keluarga. 4. Sustainable atau berkelanjutan. Mampu menyediakan susu formula tersebut dengan terus-menerus atau kontinu sampai bayi berusia 1 tahun atau lebih. 5. Safe atau aman. Pemberian susu formula tersebut harus aman, termasuk airnya tersedia dalam jumlah cukup dan bersih, pembuatan dan penyimpanannya baik, serta diupayakan untuk diberikan lewat cangkir, bukan botol susu, karena botol susu lebih sulit dibersihkan. Berbagai tips untuk ibu dengan HIV/AIDS. Berbagai tips untuk ibu dengan HIV/AIDS. Yang pertama, minum obat ARV secara rutin. Yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi nutrisi. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Yang terakhir, mengurangi stres. Selanjutnya, kita akan membahas tentang panduan memberikan susu pada botol bayi.
Yang pertama, cuci botol bayi. Ingat ya Bu, harus selalu membersihkan terlebih dahulu segala peralatan menyusui si kecil, mulai dari botol, dot, sikat botol, dan sikat dot dengan sabun dan air bersih. Yang kedua, gunakan air mineral. Ingat ya Ibu, saat mempersiapkan susu, selalu gunakan air mineral untuk menyiapkan susu formula pada bayi. Pastikan cara pembuatan yang sama di setiap harinya. Duduklah dengan nyaman saat menyusui si bayi. Gunakan bantal di pangkuan untuk membantu Anda menggendongnya. Pastikan bahwa bayi dalam posisi sedikit tegak dan Anda selalu menahan botol agar tidak ada gelembung udara pada botolnya yang akan membuat bayi tersedak. Jika bayi mulai memperlambat minumnya, Anda bisa membantunya untuk bersendawa. Sandarkan ia di atas bahu Anda, kemudian tepuk-tepuk dengan lembut punggungnya. Si bayi akan mengeluarkan sedikit susu yang ia minum. Jadi jangan lupa sediakan alas kain pada bahu Anda. Tips terakhir adalah selalu pastikan Anda memberi susu formula dengan takaran dan waktu yang sama setiap harinya. Cara awal mengonsumsi susu botol ini akan berbeda-beda setiap bayi, namun lama-kelamaan si bayi akan terbiasa dengan pola baru ini.